Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Oke, ini ada informasi terbaru mengenai PDIP. Jadi PDIP mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tapi tidak menyebut wapresnya yaitu Mas Gibran. Kenapa ya? Padahal Pak Prabowo dan Mas Gibran itu satu paket, presiden dan wakil presiden. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Sumatera Utara. Jadi memang katanya ini arahan dari Bu Mega. Kenapa menyampaikan hal seperti itu? Ini memang bukan rahasia lagi ya. Kalau ada yang berhubungan dengan Pak Jokowi, Mas Gibran kan anaknya Pak Jokowi ya, banteng itu selalu berseberangan dan bahkan selalu menyebut-nyebut nama Pak Jokowi ya, yang memang lebih ke menyalahkan menurut saya. Dan hal ini tentunya tidak lepas dari pembicaraan media yang dimana statement-statement dari netizen bermunculan teman-teman. Makanya kita langsung saja lihat videonya seperti apa. PDIP dukung penuh Prabowo, tapi tidak buat Gibran anak Jokowi. Guys, PDIP keluarin statement yang menarik nih lewat kadernya yaitu Rapidin Simbolon. Rapidin Dia bilang Simbolon. kalau Putu Megawati itu aslinya dukung penuh pemerintahan Prabowo, tapi nggak buat wakilnya yaitu Gibran yang merupakan anaknya Jokowi. Nah, menariknya lagi, Rapidin bilang meski dukung Prabowo, PDIP bakal tetap berperan sebagai kontrol politik. Jadi tugasnya pastiin pemerintah berjalan sesuai kepentingan rakyat. Karena prinsip check and balance harus tetap ada biar pemerintah bisa tetap utamakan rakyat. Tapi ini bukan berarti PDIP menjadi oposisi. Tapi menurut kalian, nantinya PDIP bakal gabung ke Prabowo apa bakal tetap di luar pemerintahan nih guys? PDIP Sumut nyatakan dukung pemerintahan Prabowo, katanya arahan dari Ibu Mega. Jadi DPD PDIP Sumatera Utara menyatakan dukungan untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon bilang bahwa dukungan itu berdasarkan arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski begitu, Rapidin nggak nyebut nama Gibran dalam pernyataan dukungan tersebut. Ia menjelaskan alasan kenapa Gibran nggak disebut ialah karena rekam jejak Wapres RI itu yang telah dipecat sebagai kader PDIP. Meski begitu, Rapidin menegaskan bahwa PDIP tetap akan melakukan fungsi kontrol meski telah menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo. Dia menyebut tugas pengawasan kepada pemerintah itu juga sesuai dengan arahan Megawati. Hal itu menurutnya karena hubungan antara Prabowo dan Megawati baik-baik saja. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo ya otomatis itu terhubung kepada wakil presidennya. Harus dukung dua-duanya, presiden dan wakil presiden, karena itu satu paket ya. PDIP Sumatera Utara dukung pemerintahan Bapak Prabowo, tapi enggan sebut nama Mas Gibran. Iri ya PDIP. Masih sakit hati ya sama keluarga Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi nggak mau dukung PDIP dalam mengusung Bapak Ganjar sehingga kalah. Iya. PDIP itu sudah 10 tahun menguasai Bapak Jokowi, menguasai negara Republik Indonesia. Pemerintahan. 10 tahun sudah berkuasa, masa kurang saja. Sekarang gantian dong. Ya, Mas Gibran saatnya. Kenapa? Karena Mas Gibran nggak maju dari PDIP, sehingga PDIP nggak punya jatah kekuasaan. Udahlah, harus negarawan, ya. Gantian. 10 tahun loh, udah dapat banyak kan. Sekarang Gerindra, kemudian lagi tahun berikutnya siapa tahu PDIP lagi ya. Mas Gibran itu baik loh, bagus loh, nggak usah dibenci gimana pun. Mas Gibran itu adalah wakil presiden Republik Indonesia, rakyat Indonesia. Kalian harus hargai itu, kalian harus hormati itu, kalian harus taati itu. Atau jangan-jangan kalian dendam ya, karena Harun Masiku, karena Hasto dijebloskan ke penjara gara-gara kasus Harun Masiku, iya. Terus Mas Gibran nggak mau nolong. Ya Allah, udah PDIP sabar ya, legowo, puasa ini loh. Mas Gibran, lihat video ini ya. Mas Gibran nggak disebut namanya sama PDIP. Jangan dikasih jatah kekuasaan lah atau proyek. Megawati Said sudah mulai mendekat ke Prabowo Subianto. Sekarang Megawati mendukung pemerintahan Prabowo Subianto tanpa menyebut nama wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka.
Waduh, kenapa nggak jadi oposisi? Udah mulai takut ya, kadernya mulai habis, tertangkap kasus korupsi. Makanya deket Pak Prabowo biar dilindungi gitu. Sorry, Pak Prabowo anti sama korupsi. Walaupun deket sama Pak Prabowo, tetap disikat. Sorry ya Nenek Banteng. Pak Prabowo pasti mempunyai alasan ya kenapa milih Mas Gibran menjadi wakilnya. Dan dulu juga ketika zaman pemilihan presiden dan wakil presiden, ada beberapa pernyataan dari Pak Prabowo mengenai Mas Gibran. Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar, mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Nah, teman-teman juga pasti masih ingat ya dengan video ini, dengan pernyataan ini langsung dari Pak Prabowo. Bahkan beliau mengatakan bahwa Pak Prabowo sendiri yang memilih Mas Gibran menjadi wapres ya. Kalau Banteng gini terus kesannya memang gak bisa move on ya, atau ya dendam yang berkesinambungan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Yang ingin saya katakan bahwa keinginan PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo tanpa menyebutkan sosok Gibran itu tidak mungkin akan dapat dipenuhi dan menjadi keinginan yang disetujui oleh seorang Presiden Prabowo Subianto. Mengapa? Karena fakta yang hari ini kita saksikan, apa yang diinginkan oleh PDIP dan para politisinya itu tidak berbasis pada data yang empiris, bahkan tidak mendapat dukungan dari apa yang secara konstitusional kita terima hari ini, bahwa presiden kita Prabowo dan wakil presiden kita adalah seorang muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Jadi saya setuju dan sependapat dengan Presiden Prabowo bahwa tanpa menyebut nama Gibran, maka jangan pernah mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo. Dan itu sama dengan memisahkan antara Prabowo dengan Gibran yang tidak mungkin akan dipenuhi oleh realitas politik hari ini. Gibran bagi seorang Prabowo sangat penting, apalagi kinerjanya hari ini sungguh luar biasa, memberikan peran-peran yang signifikan dalam rangka seorang presiden menjalankan amanah yang dipercayakan oleh rakyat, yang dalam koordinasi dengan Presiden Prabowo ia boleh menjadi seorang pemimpin yang pada waktunya ia adalah pemimpin yang diperhitungkan dan layak untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Karena itu teman-teman, mari terus kita memberikan catatan kritis bahwa apa yang diberi catatan bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo tanpa menyebut nama Gibran itu tidak berbasis pada realitas politik hari ini, dan itu juga tidak mengena dengan keputusan yang bersifat konstitusional bahwa Prabowo dan Gibran adalah satu paket presiden dan wakil presiden.
Gak kerja salah, giliran satu kerja masih juga dianggap salah. Mas Gibran jadinya harus apa nih? Baru dilantik sehari, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung tancap gas kerja. Dari pertemuan bilateral antar negara sampai peninjauan infrastruktur dan program makan siang gratis. Jadi pas hari kedua setelah pelantikan, Mas Gibran langsung bertemu dengan Wakil Presiden Republik Rakyat Cina Han Zheng. Di pertemuan ini, selain Wapres Han Zheng memberi ucapan selamat untuk pelantikan Prabowo Gibran, keduanya membahas tentang optimalisasi hubungan antara kedua negara ke depannya. Setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Cina, Wakil Presiden kita langsung pergi meninjau pengerjaan proyek MRT Jakarta fase 2. Mungkin dari kalian ada yang nanya nih, ngapain sih Mas Gibran kok meninjau MRT? Bukannya itu urusan Pemprov DKI ya? Well, for your information, proyek MRT Jakarta ini sebenarnya termasuk dalam proyek strategis nasional ya. Jadi tetap ada wewenang dari pemerintah pusat juga. Kita lanjut lagi di hari berikutnya. Di hari ketiga, Mas Gibran kembali meninjau uji coba program makan bergizi gratis di salah satu SD kawasan Jakarta. Yang bikin gemas, Mas Gibran juga dapat surat loh dari salah satu siswa di sana. Gibran kerjakan atas arahan dari Pak Prabowo Subianto ya. Kemarin juga ketika meninjau banjir itu arahan dari Pak Prabowo. Gibran dulu meninjau banjir, kemudian menyusul Pak Prabowo. Terus Mas Gibran juga meninjau juga tempat yang terjadi bencana yaitu di Sukabumi. Beberapa kegiatan langsung dilakukan oleh Mas Gibran. Kita juga lihat sendiri tadi ya, dari mulai menyambut kedatangan Wakil Presiden dari negara lain, Han Zheng, kemudian meninjau infrastruktur, kemudian meninjau uji coba makan bergizi gratis dan yang lainnya. Nah itu dia teman-teman ya, informasi untuk kali ini. Silahkan kalau punya pendapat tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih telah sama-sama nonton informasi ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.